Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kunjung-kunjung hentinya kita panjatkan syukur-syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita atas syukur kita kepada nikmat-nikmatnya dengan nikmat pula yang lainnya. Salawat bersalam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri beliau, kerib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami menggantikan Ustaz hafizahullah taala. Ya. Berarti belum dapat infonya ya. Ya, beliau berhalangan. Jadi kami menggantikan beliau. Semoga sedikit bisa bermanfaat ya, kurang lebihnya. Dan mohon maaf ya kalau ternyata kajiannya yang dilihat bukan beliau hafizahullah taala. Semoga bisa mendapatkan kebaikan dari kesempatan hari ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diberitahu untuk melanjutkan kembali salah satu usul. Ya, bapak-bapak mungkin tidak membawanya ya, tapi saya berhusnudzon sudah hafal mungkin, gitu. Jadi tinggal di murojaah dari hafalannya saja. Ya, sebelumnya tidak ada informasi ya bapak. Tidak ada informasi. Oh, baik. Ya, bagi bapak-bapak yang tidak membawa bukunya, insya Allah memperhatikannya saja atau melihat matannya di banyak ya. Salah satu usul. Baik. Di internet ada insya Allah. Di download ya. Pembahasan terakhir kita salah satu usul Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih membahas tentang contoh-contoh ibadah. Ya, contoh-contoh ibadah dan semua bentuk ibadah selain contoh-contoh yang beliau sebutkan. Pada intinya semua bentuk ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah tersebut dipalingkan atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh seseorang atau pelakunya terhadap perbuatan kesyirikan. Dan di penghujung bentuk-bentuk ibadah yang beliau sebutkan contoh-contohnya, dan masih banyak lagi selain ini ya, tetapi beliau mencontohkan beberapa hal saja. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau. Yang terakhir kalau tidak salah al-istighosah ya Bapak. Betul? Ya. Baik. Sekarang wa daliludz dzabhi. Dan dalil adzabh, menyembelih. Menyembelih ada di antara bentuknya adalah ibadah. Dan bentuk menyembelih yang bentuknya ibadah, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 162 163.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Inna," sesungguhnya, "solati," solatku, "wa nusuki," dan ibadahku atau sembelihanku, "wa mahyaya," dan hidupku, "wa mamati," dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disebut dengan az-zabh, menyembelih, adalah izhaqur ruh bi iraqatid dam, adalah menghilangkan nyawa dengan mengalirkan darah ala wajhin makhsus, dengan cara-cara yang tertentu. Itu disebut dengan menyembelih. Dan hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara-cara yang syar'i, maka hewan-hewan tersebut hukumnya bangkai. Beliau berdalil dengan ayat ini, surat Al-An'am. Iya. Qul inna solati, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya solatku, semua solatku, mau yang wajib, mau yang sunnah, ya. Wa nusuki, tadi dikatakan nusuk itu ada beberapa makna, di antaranya ibadah secara umum, nusuk, dan juga ada tafsiran secara khusus yaitu az-zabh, menyembelih. Nah, ini syahidnya. Syahid dalam atau lafaz atau kata-kata yang merupakan pembahasan berkaitan dengan dalil, ya, adalah pada lafaz wa nusuki, dan sembelihanku. Kemudian wa mahyaya wa mamati, ya. Tadi inna solati wa nusuki, solatku dan sembelihanku. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan 3 pembagian tauhid, maka termasuk kategori yang mana? Sungguhnya solatku dan sembelihanku, termasuk tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Kemudian pada lafaz wa mahyaya wa mamati, itu termasuk atau berkaitan dengan aspek tauhid apa? Rububiyah, buktinya lillahi rabbil alamin, dan syahidnya adalah lillah. Ya, semua tadi termasuk di dalamnya adalah nusuk, sembelihan adalah lillah, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipalingkan ibadah, dan ini termasuk adalah ibadah, maka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil bahwasannya zabah termasuk ibadah. Karena zabah dalam lafaz tadi nusuk itu dipersembahkan untuk lillah. Maka diketahui bahwasannya zabah atau sembelihan adalah termasuk ibadah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bentuk sembelihan. Apakah sembelihan semuanya itu ibadah? Atau apabila sembelihan itu ditujukan kepada selain Allah, bagaimana hukumnya? Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, az-zabh itu ada beberapa bentuk, ada beberapa macam. Yang pertama dari bentuk zabh atau sembelihan adalah sembelihan yang bentuknya ibadah. Yang ini yang kita sedang bahas, yaitu bentuk zabh yang bentuknya adalah ibadah, ya. Maka bentuk az-zabh yang bentuknya ibadah itu ada unsur pengagungan terhadap sesuatu yang dipersembahkan. Dia menyembelih untuk suatu pihak, maka ada unsur pengagungan terhadap pihak tersebut, ya. Kemudian dia menghinakan dirinya di hadapan pihak yang ditujukan sembelihannya tersebut, ya. Kemudian dia ada unsur taqarrub,
berupaya mendekatkan dirinya kepada suatu pihak yang ditujukan sembelihannya tersebut. Maka ketika semua aspek ini dipenuhi, ibadah tersebut adalah atau sembelihan tersebut adalah sembelihan yang bentuknya ibadah. Tadi dia mengagungkan pihak yang ditujukan sembelihan tersebut. Kemudian merendahkan dirinya, kemudian berusaha mendekatkan dirinya taqarrub, melakukan peribadahan atau pendekatan diri kepada pihak yang ditujukan sembelihannya tersebut. Maka jenis sembelihan seperti ini adalah sembelihan yang bentuknya adalah ibadah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang kedua dari sembelihan ya adalah sembelihan yang ditujukan untuk menghormati tamu atau ditujukan untuk acara-acara yang syar'i. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembelihan kalau kita ya mungkin ayam ya. Tapi kalau orang Arab apa sembelihannya? Kalau tamu datang, kambing. Ya mungkin orangnya sedikit tapi yang disembelihnya kambing. Ya, maka ketika seseorang menyembelih ya hewan kemudian ditujukan untuk tamunya dalam rangka menghormati tamunya, maka sembelihan ini bukan yang dikategorikan kesyirikan ya. Berarti menyembelih untuk tamu, berarti itu syirik, tidak. Ya. Sembelihan jenis ini dalam rangka memuliakan tamu, dalam rangka acara-acara yang syar'i yang ada di sana sembelihannya, maka ini tidak dikategorikan kesyirikan. Karena berdasarkan landasan hadis-hadis. Ya. Di antaranya menyembelih untuk tamu misalnya dalam rangka menghormatinya, ya sabda Rasulullah SAW sudah masyhur ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, berdasarkan hadis ini, ketika kita menyembelih ada tamu, ya jarang ya atau sering orang Indonesia Bapak kalau ada tamu nyembelih, kenapa? Jarang sekali ya. Masya Allah. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wawasan. Kalau orang Arab itu dalam menghormati tamu itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, mereka hidangkan semua yang dihidangkan itu. Keluarganya tidak makan kecuali setelah tamunya makan. Ya. Kita sisain tamunya sedikit, yang di belakang banyak ya. Kalau mereka dihidangkan semua dan keluarganya tidak makan kecuali setelah tamunya makan, sisanya itu dimakan keluarganya. Luar biasa. Masih ada adat yang dipertahankan oleh mereka yang bertepatan dengan syariat. Itu menghormati tamu. Dan itu jarang ya. Atau orang Indonesia paling banter air putih kan ya. Insyaallah ya. Luar biasa Bapak. Penghormatan mereka terhadap tamunya. Nah, ketika seorang menyembelih misalnya, ada tamu ini, sembelih kambing. Harga kambing 3 juta. Subhanallah, aku pikir enggak apa-apa. Paling minimal ayam lah, ya. Ayam berapa? Jarang ya. Ya Masya Allah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala menyembelih untuk tamu itu tidak dikategorikan kesyirikan karena memang disyariatkan, ya. Dianjurkan. Ya, maka diperintah oleh Rasulullah SAW, fal yukrim, maka muliakanlah tamu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bentuk syariat lain atau acara lain yang disyariatkan di dalamnya sembelihan, misalnya walimatul ursy. Ya, ketika seorang menyembelih dalam rangka walimatul ursy, maka tidak termasuk dikategorikan ke dalam kesyirikan karena pun berlandaskan dalil. Ya, Rasulullah SAW bersabda, aulim walau bisyah, maka buatlah, selenggarakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Itu yang bentuk yang kedua. Jadi bentuk pertama menyembelih ada unsur penganggungan terhadap yang disembelih, perendahan dirinya kepada pihak tersebut, taqarrubnya dia kepada pihak tersebut, maka ibadah. Yang kedua adalah dalam rangka memuliakan tamu atau dalam rangka acara-acara syar'i yang disunahkan atau disyariatkan di dalamnya ada sembelihan. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk sembelihan yang ketiga yang diperbolehkan juga selain bentuk yang kedua ya adalah dalam rangka untuk menikmati daging sembelihan tersebut. Maka ini pun diperbolehkan oleh syariat. Jadi ada dua bentuk sembelihan yang diperbolehkan.
satu bentuk sembelihan yang dilarang dan termasuk kesyirikan. Iya. Dalilnya adalah surat Yasin. Ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Apakah mereka tidak melihat, ayat 71 72 ya. Apakah mereka tidak melihat aku ciptakan, kata Allah, hewan-hewan ternak dari sebagian yang aku ciptakan dengan tangan-tanganku. Fahum laha malikun, dan mereka memilikinya. Wa dzalalnaha, dan aku buat hewan ternak itu tunduk untuk mereka. Faminhum rakubuhum, di antara mereka ada yang mengendarainya, hewan ternak tersebut. Wa minha yakulun, dan di antara mereka juga ada yang memakannya. Jadi menyembelih untuk dimakan saja pun ini tidak dikategorikan sembelihan yang tadi yang bentuknya adalah kesyirikan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyembelihan ada berapa macam? 3 ya. Pertama, bentuk sembelihan yang bentuknya ibadah, dan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua dalam rangka memuliakan tamu atau dalam rangka acara-acara yang syar'i yang disunahkan atau disyariatkan di dalamnya sembelihan. Yang ketiga, untuk menikmati dagingnya, hanya untuk dimakan, maka ini boleh. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman era modern ini walaupun sudah maju teknologi, tetapi ada juga sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah yang bentuknya ibadah yang pertama ya. Ya, contohnya seperti apa? Ke laut misalnya. Kemudian apa lagi? Yang kontraktor ada. Pernah dengar nggak bangun-bangun rumah itu? Jembatan, bangunan. Betul itu? Ada kepala hewan gitu tanam sana. Ada ya? Masih ada? Masih, subhanallah. Di era online ini, daring ini, ya. Maka kesyirikan itu akan berlanjut, Bapak. Ya, jangan ngapain kajian tauhid syirik. Sekarang udah zaman era modern. Atau kalau tauhid syirik itu orang yang di daerah saja, yang di pedalaman, pelosok misalnya. Ternyata yang di perkotaan pun, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang melakukan hal tersebut. Maka pembahasan tauhid adalah pembahasan yang tidak lekang dengan waktu. Ya, terus akan senantiasa ada. Karena memang tugas para anbiya dan pada rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk ini. Ya, untuk inti dakwah mereka adalah untuk mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah dalilnya, ya. Dalil dari sunnah ya bahwasanya menyembelih adalah termasuk ibadah adalah sabda Rasulullah SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadis ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu yang panjang. Ini potongan dari hadis tersebut. Ya. Ada beberapa hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memberitahu kepadaku tentang 4 hal. La'anallah man dzabaha li ghairillah ini. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maknanya bisa 2. Bisa doa. Maknanya berarti semoga Allah melaknat, doa dari Rasulullah SAW, orang yang melakukan hal ini, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu. Atau makna yang kedua kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya dua-duanya dilaknat. Ya. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna laknat itu apa? Semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat mereka. Dihilangkan keberkahan. Terus apa? Kan Bapak pernah dengar ya laknat ya. Apa maksudnya? Dikutuk, kita bilang dikutuk ya. Dikutuk jadi apa? Jadi kodok apa?
dikutuk, apa? Laknat. Al-itrad, laknat itu dijauhkan. Doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya laknat. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini ima berdoa, ima mengabarkan bahwasanya orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk terakhir dari ibadah yang beliau contohkan, ya, dan tidak hanya terbatas dengan apa-apa yang beliau contohkan ini saja. Ini hanya sekedar contoh. Yang intinya pada intinya adalah ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang terakhir adalah wadalilun nadri, dan dalil nazar. Iya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut terhadap suatu hari yang keburukannya meluas. Ya. Beliau berdalil dengan ayat ini, ya, bahwasanya nazar termasuk ibadah. Ya. Ini surat apa ya, Bapak? Ada yang tahu? Surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan ayat 7. Iya. Surat Al-Insan ayat 7. Nah, bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nazar beliau katakan termasuk ibadah. Dalilnya ini. Permasalahannya apa wajhul istidlalnya? Atau wajhud dilalahnya? Masih ingat Bapak istilah wajhul istidlal, wajhud dilalah? Masih ingat tidak? Atau masih lupa? Oh, masih lupa ya. Wajhul istidlal atau wajhud dilalah adalah bagaimana suatu dalil itu bisa menjadi landasan hukum bagi suatu permasalahan. Itu namanya wajhul istidlal atau wajhud dilalah. Ini ayat ini kan beliau berdalil bahwasanya nazar ibadah. Dalilnya ini surat Al-Insan. Kok bagaimana penjelasannya begitu loh? Bagaimana penjelasannya ayat ini bisa menjadi dalil dari suatu permasalahan, yaitu nazar. Nazar itu ibadah. Itu wajhud, dinamakan istilahnya apa? Wajhud dilalah atau wajhul istidlal. Iya. Bagaimana suatu dalil bisa menjadi landasan hukum bagi suatu permasalahan? Atau penjelasannya gimana sih? Dalil itu bisa jadi dalil dari suatu permasalahan itu gimana penjelasannya? Itu namanya wajhul istidlal atau wajhud dilalah. Bagaimana wajhul istidlalnya Bapak-bapak? Ayat ini. Baik, atau kita ulang. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya sesuatu itu adalah ibadah dari ayat atau hadis? Diperintah. Baik, di sini ada nggak perintahnya? Hah? Ada nggak perintahnya? Atau ada tidak bentuk kata perintah dalam ayat ini? Tidak ada ya. Tidak ada Bapak. Kalau kata perintah kan makanlah, minumlah, tunaikanlah, kan gitu. Iya. Yang kedua, apa Bapak? Caranya? Pujian. Nah, ayat ini Bapak dalam konteksnya pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menunaikan apa? Nazarnya. Kalau kita flashback kembali ke belakang itu, mulai dari ayat 5, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang abror. Ya, di ayat berapanya? Kalau mau tahu ini konteksnya pujian, balik ke beberapa ayat sebelumnya. Ya. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Ini abror. Allah berbicara tentang orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat kebaikan.
Kemudian aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri. Mereka itu memenuhi nazarnya. Ini berbicara tentang siapa? Merekanya siapa? Hah? Tadi ayat 5 siapa? Lupa ya, Pak. Coba saya ulang. Innal abrara yashrabuna ka'san kana mijazuha kafura. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Kemudian ayat selanjutnya aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna naha tafjira. Mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar-nazarnya. Sedang berbicara tentang konteksnya siapa? Abror. Konteksnya adalah abror yang tadi di ayat 5. Maka konteks ayat ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dalam konteks ayatnya tentang pujian. Ya, jadi dua di antara cara yang lain adalah mengetahui suatu itu ibadah dari ayat ataupun hadis tatkala Allah memuji perbuatan atau pelaku suatu perbuatan. Maka sesuatu tersebut adalah ibadah, ya. Dan nazar termasuk ibadah berdasarkan tadi surat Al-Insan karena konteks ayat tersebut adalah tentang pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit terluput ya, makna nazar. Nazar pernah dengar ya Bapak? Apa artinya? Saya mau nazar pernah bernazar Bapak? Janji. Terus apa lagi? Nanti saya akan datang ya jam 7. Saya janji, nazar bukan? Bukan. Berarti bukan janji saja. Ya betul, dia termasuk bagian janji. Tapi ada sesuatu yang khusus deh. Ya, berjanji akan melakukan ibadah. Nanti zuhur saya mau sholat, janji sama Anda saya akan datang ke zuhur ke masjid. Nazar bukan? Bukan nazar Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu artinya nazar. Ya, sesuatu itu asalnya tidak wajib tapi dia wajibkan pada dirinya, ya. Maka itu adalah nazar. Contohnya, kalau anak saya diterima di sini, misalnya di suatu tempat, maka saya akan sedekah 1 juta, ya, 1 juta. Ya, gajinya mungkin 20 juta. Ya, nggak apa-apa, nazar. Itu artinya apa? Nazar. Tadinya sedekah 1 juta wajib tidak bagi dirinya? Tidak wajib. Ya, tapi dia mewajibkan pada dirinya kalau anak saya berkaitan dengan suatu hal. Kalau anak saya lulus, atau diterima di suatu tempat, maka saya akan bersedekah. Itu bentuk nazar. Dan hukum nazar Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh para ulama. Hukumnya. Ya. Kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengatakan makruh. Nazar itu makruh. Ya. Suatu wajib padahal baik kayak kesannya ya, Bapak ya. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Kalau bisa jangan nazar. Kalau mau sedekah aja. Ya gitu ya. Ya nggak usah pakai kalau lulus, kalau nggak lulus, kalau ditempatkan sini, udah kamu sedekah aja. Nah, ya tidak usah dikait-kaitkan dengan suatu hal. Makruh hukumnya. Mayoritas para ulama. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan bahkan bukan makruh, tetapi haram nazar itu. Tapi Allahu a'lam bishawab, ya. Pendapat jumhur mendekati kebenaran. Makruh. Ya, tidak usah bernazar. Ya, pertama kalau berdasarkan hadis, ya, hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata tentang nazar, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan.
Wa innama yustakhraju min bakhil. Bahwasanya nazar itu keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Hitung-hitungan dia. Saya mau berbuat baik kalau asal saya dikasih ini. Iya kan? Gitu ya. Hitung-hitungan ya Bapak ya sama Allah ya. Subhanallah ya. Saya mau begini ya Allah, tapi asal engkau begini sama saya. Subhanallah ya. Maka para ulama mengatakan makruh. Kalau mau sedekah aja, mau sholat aja. Yang usah pakai dikait-kaitkan sama kalau Allah, asal Allah kasih saya ini, Allah penuhi saya itu. Ya. Maka dimakruhkan para ulama. Ya, makanya tidak usah bernazar. Pertama itu. Yang kedua, seringkali orang bernazar tuh sulit untuk menepati nazarnya ya. Karena saking pengennya suatu hal ya. Kemudian bernazar, pas kepenuhan, akhirnya kesusahan deh terhadap nazarnya. Kalau ini saya akan bagikan sedekah sebanyak 100 orang fakir miskin. Ketika dipenuhi, duitnya cekak sedang tidak ada misalnya, aduh kelimpungan. Iya. Makanya kalau ingin berbuat baik saja. Tidak usah pakai nazar. Iya. Minimal hukumnya adalah makruh, minimal. Iya. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu memiliki beberapa macam atau ada jenis-jenis tentang nazar. Iya. Di antara yang pertama, di antara bentuk nazar adalah nazar yang harus dipenuhi. Tapi kalau udah keceplosan nazar ya Bapak, harus. Ya. Misalnya kita nih sudah bernazar, maka kan makruh. Ya udahlah enggak usah, bukan begitu. Tetapi apa? Harus dipenuhi. Ketika sudah seorang itu bernazar. Iya. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang baik, merupakan ketaatan kepada Allah, maka harus dipenuhi ketika seorang telah bernazar. Ya. Dia dimakruhkan nazar itu, tetapi kalau sudah bernazar, maka harus dipenuhi, wajib dipenuhi. Ya. Itu jenis yang pertama. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan banyak lagi. Ya, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Artinya lakukanlah nazar tersebut. Maka harus. Ya, perintah wajib menunaikan nazar. Itu jenis yang pertama, nazar apa? Dalam ketaatan kepada Allah. Jenis nazar yang kedua, haram untuk dipenuhi nazarnya. Tadi yang pertama apa nazarnya? Bentuk nazar? Yang apa? Yang harus, yang wajib dipenuhi. Yang kedua malah yang haram, nggak boleh dipenuhi. Dalam hal apa Bapak? Kira-kira nazar yang seperti apa yang tidak boleh dipenuhi? Dalam maksiat. Sudah bernazar, kemudian nazarnya maksiat, maka tidak boleh nazar tersebut dipenuhi. Ya double salahannya kalau dilaksanakan. Dalilnya lanjutan dari hadis yang tadi yang kita baca di awal. Wa man nadzara an ya'siyallah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka haram untuk dipenuhi jenis nazar seperti ini. Ya. Yang ketiga, jenis nazar yang mubah. Bismillah. Jenis nazar yang mubah. Kayak gimana nazar mubah? Bukan dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Contohnya gimana Bapak? Ada nggak nazar mubah? Bingung ya? Contohnya, misalnya ada suatu kejadian, pokoknya apalah, lulus lah apa ya, saya akan memakai baju ini, baju warna hijau. Iya.
Boleh nggak pakai baju warna hijau? Hukumnya apa? Ya mubah. Ya mubah saja. Maka bagaimana jenis nadar seperti ini? Ya, itu contoh ya. Yang lainnya silahkan dianalogikan kepada hal yang mubah yang lain. Maka ada dua pilihan. Boleh dia menunaikan nadarnya, atau boleh dia tidak menunaikan nadarnya. Kalau tidak menunaikan nadarnya, apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Ada namanya kafaratul yamin. Yes, suatu hal yang dilakukan ketika dia melanggar sumpah. Kan tadi nadar bagian dari bersumpah, berjanji ya. Kalau orang melanggar janjinya, itu ada kafarah. Kafarahnya namanya kafaratul yamin. Yamin itu sumpah. Iya. Kenapa yamin? Kalau tangan kanan ya yamin itu ya. Biasanya kalau orang bersumpah itu salaman dia. Gitu biasanya. Maka dinamakan kafaratul yamin. Kafarah tangan kanan gitu ya, secara letter luck ya. Kafaratul yamin apa Bapak-bapak? Dalam surat Al-Maidah. Silakan Bapak-bapak lihat ayat 89. Ini bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya atau termasuk di dalamnya nazar. Surat apa tadi? Al-Maidah. Ayat 89 betul. Ya. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian tidak sengaja. Ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Fa kafaratuhu. Nah ini ya. Maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin. Memberi makan apa? 10 orang miskin, ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa kalian makan. Ya, berarti kafarahnya apa? Memberi 10 orang miskin apa? Makanan. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Itu pilihan yang kedua. Jadi pilihan yang pertama apa? Pertama kali yang dilakukan 10 orang miskin. Atau boleh pilihannya adalah apa yang kedua? Au kiswatuhum, apa? Memberikan pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Pilih 3 ini. Kalau berjanji kemudian melanggar janji di antara nazar, maka ini kasih makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Kemudian kasih baju seperti baju yang bukan yang compang-camping seperti yang kita biasa pakai lah, seperti itu. Kemudian atau bebaskan budak. Ini subhanallah nih mahal ya. Maka banyak hukuman Bapak-bapak dalam Islam itu membebaskan budak. Ini artinya apa? Bahwasanya sebelumnya Islam itu tidak melestarikan perbudakan. Banyak hukuman kalau ini bebaskan budak. Ini bebaskan budak itu lebih mahal daripada kasih makan ya. Lebih mahal dari pakaian. Kalau tidak ketemu atau tidak ada, faman lam yajid. Apabila tidak mampu melakukannya, tidak mendapatinya, fasiyamu salasati ayyam. Maka puasa berapa? 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah. Jadi tidak langsung Bapak-bapak puasa 3 hari ya. Ya, langsung puasa aja 3 hari ya, biar gampang gitu ya. Enggak ngeluarin uang, enggak ngeluarin baju, duit, langsung saya. Tidak, pilihan mengeluarkan apa? Pilihan berpuasa kalau apa? Faman lam jajid. Kalau tidak bisa melakukan 3
hal ini. Ya, yang pertama bukan puasa dulu, pilih 3 tadi, baru ini. Nah, berkaitan dengan nadar kita tadi, nadar yang mubah itu pilihannya boleh dilaksanakan atau boleh apa? Tidak. Konsekuensinya kalau tidak apa? Kafarah yamin. Ya. Baik. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, nazar sebabnya marah. Nazar bernazar sebabnya marah. Kegambar nggak Bu? Nazar karena marah. Gimana itunya apa? Contohnya ya. Nazar tapi sebabnya marah. Gimana kira-kira Bapak? Bernazar sampai marah gitu. Sampai marah-marah. Misalnya Bapak, ya, contoh, ada yang mengatakan kepada kita, anak Anda tidak akan diterima di situ. Terus apa? Dia merasa apa? Dihina ya. Wah, siapa bilang? Kata siapa? Gak akan diterima di sini. Kalau diterima anak saya akan naik haji. Saking keselnya ya. Waduh, naik haji lagi, keceplosan ya. Nunggunya berapa tahun ya. Hadisnya hajinya haji furoda, mau berapa? Makanya jangan nazar. Ya repot ya. Nah, ini namanya nazar apa sebabnya? Marah. Kembar Bapak, nazar karena marah. Maka bagaimana jenis nazar seperti ini? Iya. Maka pilihannya sama seperti nazar tadi mubah. Iya. Boleh, tapi syaratnya tadi bukan maksiat ya. Ya, kalau maksiat enggak boleh. Boleh memilih antara tidak melaksanakan nazarnya dan kafaratul yamin atau menunaikan nazarnya. Kemudian jenis yang selanjutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima, nazar makruh pada hal yang makruh. Ini kan nazar pada yang taat, ketaatan, nazar kepada kemaksiatan, nazar mubah, nazar sebabnya marah. Nah, sekarang bernazar sesuatu yang makruh. Iya. Bagaimana hukumnya? Maka sesuai dengan judulnya, maka hukumnya apa? Makruh. Nazarnya itu sendiri sudah makruh. Iya. Ditambah dia bernazar sesuatu yang makruh. Makruh 2 kali. Makruh plus. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan dia untuk menunaikan nazarnya, makruh hukumnya. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak melakukan nazarnya? Sama kafaratul yamin. Contoh yang makruh apa sih Bapak? Contoh yang makruh. Coba sebutkan. Kalau yang suatu yang halal banyak ya. Haram bisa, makruh. Makan pete katanya. Kata orang-orang ya, makan pete makruh. Apa Bapak? Kebayang enggak? Sebutkan contoh makruh. Bingung ya. Kalau saya Utsaimin mencontohkan dalam al-usul min ilmil usul, seperti memberi sesuatu dengan tangan kiri, itu makruh. Atau sholat as-saf, maksudnya di antara 2 tiang, itu makruh. Anas bin Malik ya, kunna nahdharu hadza ala ahli Rasulillah SAW, kata Anas, kami menghindari hal ini di zamannya Nabi SAW, sholat di antara 2 tiang. Gimana? Mundur, jangan di tiang. Nggak apa-apa, safnya agak beda jaraknya, mundur. Kecuali penuh, nggak ada lagi di situ tempatnya, nggak ada tempat lagi, ya udah, ya apa boleh buat ya.
Tapi kalau masih lega cuman berapa saf nggak sampai akhir, kemudian saf terakhir mentok di antara dua tiang, mundur safnya, dimundurkan agar semuanya rapat safnya tersebut. Misalnya sholat di antara dua tiang. Kalau saya begini, saya akan sholat di barisan saf yang di dua tiang misalnya begitu. Atau saya akan berikan sesuatu dengan tangan kiri misalnya. Ya. Maka hal tersebut adalah makruh, dimakruhkan pula untuk menunaikannya, dan apabila tidak ingin menunaikannya maka kafaratul yamin. Yang keenam, nazar mutlak. Iya, nazar secara mutlak. Ya, kalau mau nazar maka mepet nazar yang ini. Nazar yang jenisnya mutlak. Kenapa? Enggak ada sebab. Pengen nazar saja. Saya ingin bernazar karena Allah. Nggak ada sebab apapun. Nggak ada lulus ujian, nggak ada diterima di mana. Saya ingin bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa misalnya 1 hari. Ya ini nazarnya namanya nazar mutlak. Tidak ada sebabnya. Maka nazar mutlak ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dilakukan, atau apabila tidak maka kafarahnya kafaratul yamin, ya. Terus kan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kafaratun nazri idza lam yusammi kafaratul yamin. Ya, kafarahnya nazar jika kalau tidak dipenuhi maka adalah kafaratul yamin. Nanti ada berapa jenis Bapak-bapak nazar? Ada 6. Pertama, nazar yang harus dipenuhi. Nazar apa? Taat kepada Allah, harus. Kedua, yang haram dipenuhi, padahal yang diharamkan. Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi. Kemudian yang ketiga, nazar mubah. Keempat, sebabnya marah. Yang kelima, makruh. Yang keenam, nazar mutlak. Hukum nazar apa Bapak? Seorang bernazar hukumnya apa? Mayoritas para ulama makruh. Mayoritasnya. Innahu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan nazar itu. Innama yustakhraju min bakhil, hanya keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit, perhitungan sama Allah. Saya mau begini asalkan Allah kasih saya ini. Ya, maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak usah bernazar, repot. Nanti ada kafarohnya, ya, dan seterusnya. Kalau mau berbuat baik saja, tidak usah pakai nazar. Itu yang lebih aman. Kemudian banyak orang menyesal setelah bernazar, hanya kesulitan, menyusahkan dirinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak? Ya. Nazar ya, bukan nazar ya. Baik, coba Bapak. Nazar yang ada kafarahnya. Nazar jenis mana saja? Hah? Coba diurut tadi. Yang pertama, ada kafarah enggak? Semuanya ada. Kemudian yang kedua, haram, enggak boleh dilakukan. Kafarahnya ada kafarahnya. Yang ketiga, semuanya itu termasuk, nazar itu termasuk apa? Janji ya. Dan orang ketika menyalahi janjinya, nah ini sering kita nih Bapak-bapak, sering janji tapi tidak memenuhi janjinya, harusnya kafarah dia bayar tuh, atau lakukan kafaratul yamin. Ya, semua jenis nazar karena dia termasuk dalam kategori janji, maka apabila tidak dilakukan kafarahnya kafarah yamin. Tadi kafarah nazar idalam yusammi fa kafaratu kafaratul yamin. Nazar apabila tidak dipenuhi maka kafarahnya kata Rasulullah kafarah yamin. Kafarah yamin dalam surat apa tadi? Al-Maidah ayat 89. Ini kalau Bapak berjanji, ingat ada kafarahnya loh. Kalau melanggar janjinya, saya janji besok ketemu,
jam 7, jam 8 ketemu. Melanggar nggak dia janjinya? Dan itu betapa sering orang Indonesia itu. Ya, janji ya, saya janji besok Pak jam 7. Iya, pas jam 7 baru berangkat dari rumahnya. Iya, ada kafarahnya Bapak, hati-hati berjanji. Iya, makanya setiap lisan ini punya konsekuensinya ini. Di dunia saja ada konsekuensinya. Nanti di akhirat lisan kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, oleh karenanya tadi berkaitan dengan nazar termasuk kategori janji. Maka janji apabila tidak dipenuhi kafaratnya kafaratul yamin. Allahu a'lam bishawab. Cuman yang tadi yang maksiat tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh, haram untuk dilakukan, tapi dia punya kafarah. Sebab terlaksana itu apa namanya? Nazarnya. Tercetus nazarnya tersebut. Ya. Dan apabila nazar sudah tercetus, keluar nazar, maka dia ada kafar, ada konsekuensinya. Hanya saja pada yang haram tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan yang haram tersebut. Bukan pilihannya, bukan dua, boleh lakukan, boleh kafarah, bukan. Ya, haram untuk dilakukan, tapi ada kafarahnya, kafaratul yamin. Allahu a'lam bishawab. Betul, iya. Ya, makanya nazar aja sudah bermasalah dari awal. Orang bernazar aja udah bermasalah. Makanya ribet, jangan nazar. Iya, kalau mau berbuat baik, berbuat baik saja. Iya, makanya para ulama memakruhkan hal tersebut berdasarkan hadis, berdasarkan repot konsekuensinya macam-macam, memberat-beratkan diri. Kemudian ada ya tadi ada kafarahnya, ini boleh, ini nggak boleh, jadi repot. Maka jenis yang tadi kita kembali ke permasalahan, jenis yang tidak boleh dilakukan adalah yang haram tetapi dia ada kafarahnya, karena kafarah dia bernazar. Dan ketika bernazar walaupun haram, dia sudah tercetus nazar. Setiap kali tercetus nazar itu, maka ada konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Hanya saja tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan ya parah lagi. Nazarnya sudah makruh, jatuh tertimpa tangga lagi, melakukan yang haram. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dia mewajibkan sendiri dirinya untuk melakukan sesuatu untuk Allah, itu namanya nazar. Dua saksi. Jadi nggak hanya kita dan Allah, tapi misalnya saya mau menajat juga saya mendapatkan lulus satu sekolah terus saya akan berpuasa. Tapi itu dalam keadaan tadi mungkin dalam tidak stabil di dalam arti di dalam keadaan tidak stabil. Jadi maksudnya perlu ada saksi nggak? Saya tidak menemukan adanya syarat harus ada saksi dalam bernazar. Betul, ketika dia sudah mewajibkan sesuatu untuk Allah, melakukan suatu hal untuk Allah, ya, maka itu sudah bernazar, tidak perlu saksi. Allahu a'lam. Kenapa? Tidak diikrarkan, penting dia sudah mewajibkan dirinya sesuatu. Makanya tadi kalau segala sesuatu itu dikembalikan ke definisi. Bapak, tadi ilzamu syai' ma lam yujib aslan lillah. Mewajibkan seorang mewajibkan dirinya sesuatu hal yang secara asal tidak wajib untuk Allah. Tidak, ya. Maka dari definisi ini, ketika seorang sudah mewajibkan dirinya sesuatu, melakukan sesuatu hal untuk Allah, maka hakikatnya dia sudah bernazar. Ya, maka hakikatnya dia sudah bernazar. Saya belum menemukan dari beberapa referensi yang saya baca tentang nazar ada syarat harus ada saksi. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allah alam. Saya tidak menemukan. Minimalnya saya tidak, yang sejauh yang sependek yang saya tahu tidak ada syaratnya. Selama seorang mewajibkan sesuatu hal yang asalnya tidak wajib untuk Allah, dia sudah bernazar. Hakikatnya. Allah. Misalnya kita belajar, saya misalnya dapatkan sesuatu, saya akan puasa Senin. Itu kan sunnah. Iya. Konsepnya jadi wajib. Betul. Puasa melaksanakan puasanya sunnah, menepati nadarnya wajib. Dapat dua. Dapat dua terpaksa, dapat dua. Dengan terpaksa dapat dua. Ya, puasa sunnahnya tidak jadi puasa wajib pahalanya. Puasa sunnah.
satu sisi. Dari sisi yang lain menunaikan nadarnya itu wajib. Ya. Aufu bin nadrik kata Rasulullah SAW. Tunaikanlah nadar-nadar kalian. Ya, wajib dipenuhi. Ada dua sisi, tidak jadi wajib plus wajib, wah jadi dua nih. Enggak. Ada tiga sebetulnya. Dia melakukan yang makruh. Nadarnya kan makruh. Ya, menunaikannya wajib. Puasanya sunnah. 3 hal. Ya kalau mau ribet silahkan. Ya. Jadi banyak beraneka ragam komplikasi hukum-hukum ya. Silakan. Allah a'lam bishawab. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak yang rahmat Allah. Oh, satu lagi ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji ya. Apakah kalau kita mengundang orang kita meeting jam 8 pagi misalnya, orang tersebut yang mengundang datangnya lewat dari jam 8. Apa kondisi seperti ini jatuhnya juga seperti nazar? Berjanji ketemuan jam sekian. Diundang. Oh, diundang. Ya. Sama-sama telat. Masya Allah. Ya, biasanya ya, ini Masya Allah ya, yang diundang dan mengundang apakah jadi damai saja gitu ya. Karena kita sama-sama dua-duanya kena kafaratul yamin loh. Sama-sama melanggar. Enggak, yang datang yang janji enggak dia? Yang Yang diundang janji enggak mau datang jam sekian? Oh, dia nggak berjanji kalau tidak ada konfirmasi. Kalau dia konfirmasi, baik Pak, saya akan datang. Nah, dia sudah berjanji tuh. Oh iya. Kalau bentuknya diundang terus nggak ada konfirmasi, jadi nggak bisa dibilang dia setelah berjanji kan? Nggak ada konfirmasi dan nggak ada niat dia juga untuk gimana. Pokoknya datang aja ya kan? Yang masalahnya yang ngundangnya itu. Iya, yang ngundangnya. Makanya hati-hati nih Bapak. Kalau kita sudah janji, maka nggak usah janji deh. Ya, sekitar jam sekian yang aman. Kita ketemuan ya Bapak sekitar jam 7 biar nggak dianggap janji. Bisa diikuti Bapak. Ya kurang lebih jam sekian kita ketemuan. Oh, betul. Oh iya. 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 Kalau dia sudah berjanji maka kena kafaratul yamin. Janji, setiap janji apabila dilanggar, pokoknya gitu. Intinya pokoknya kaidahnya, setiap janji apabila dilanggar maka kafarahnya kafaratul yamin. Kecuali ada udzur syar'i ya. Sakit, enggak bisa datang atau mogok mobilnya. Bagaimana? Tidak ada niatan dia untuk dari awalnya untuk melanggar janjinya. Kalau dia ada niatan dari awal memang biasa telat juga ya, maka dia sudah berjanji dia kena kafaratul yamin. Makanya kalau mau ketemuan sekitar jam segini ya atau kurang lebih jam sekian ya. Satu lagi ya Bapak ya. Iya, satu lagi terakhir. Kalau ridho kafaratnya gimana? Jadi tidak dalam hukum Bapak ada yang tidak dianggap keridoan. Zina, ridho sama ridho apa jadi nggak zina? Iya. Riba, ridho sama ridho. Jadi nggak semua ridho itu dianggap. Kalau berkaitan dengan hak manusia baru dianggap. Iya. Ini kan kaitannya sama Allah. Dia berjanji sama siapa? Sama Allah kan? Iya. Kalau gini misalnya ada orang merusak barang kita, mecahin kaca mobil, kaca depan, bang. Terus ridho dia, yaudah nggak usah nak, nggak apa-apa kamu nggak sengaja begini. Atau nak merempet, ngegores ya kendaraan, nggak apa-apa. Ridho baru itu dianggap ridhonya, karena berkaitan dengan hak manusia, hak dirinya. Ketika dia jatuhkan haknya, maka dianggap ridhonya. Kalau berkaitan dengan Allah tidak dianggap. Iya. Ini kan dia berjanji kepada siapa?
Dia berjanji kepada Allah Subhanahu, hakikatnya kan gitu. Apalagi nazar. Ya. Ya. Berjanji kepada seorang, kemudian dia gugurkan, dia ridhokan, boleh apa tidak? Apakah ada kafarah yaminnya? Allahu alam, saya tidak tahu. Allahu alam bisawab, saya tidak tahu. Ya, begitu jawabannya. Saya tidak tahu. Dia sudah ridho ya. Ya udah saya ridho karena saya juga telat. Ya sama-sama telat kita. Allah alam, saya nggak tahu. Allah alam. Ya intinya jangan mudah berjanji saja, biar nggak repot juga. Allah alam, saya tidak tahu. Kalau dia ridho, ya Allahu alam bisawab. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai sini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.